Selamat datang kembali di video presentasi penyajian data statistika. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok beserta histogram, beserta diagram histogram. Nah, maka mari kita langsung ke contoh soalnya, di mana dikatakan bahwa dari 48 kali pengukuran lembaran papan dengan ketelitian sampai dengan sentimeter terdekat, diperoleh data seperti berikut. Nah, maka mari kita sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi data berkelompok. Di mana langkah pertamanya adalah kita perlu mencari jangkauan. Jangkauan dinotasikan dengan huruf J atau disebut juga dengan range. Rumus dari jangkauan itu adalah X maksimum dikurangkan dengan X minimum, di mana X maksimum merupakan data dengan nilai tertinggi, di mana X minimum merupakan data dengan nilai terendah. Nah, maka mari kita cari data dengan nilai tertinggi, di mananya untuk baris pertama itu adalah 71, baris kedua adalah 74, baris ketiga adalah 73, baris keempat adalah 68. Maka data dengan nilai tertinggi itu adalah 74. X minimum merupakan data dengan nilai terendah. Nah, maka mari kita cari. Untuk baris pertama itu adalah 50, baris kedua adalah 52, baris ketiga nilai terendahnya adalah 45, baris keempat nilai terendahnya adalah 48. Maka data dengan nilai terendah itu adalah 45. Nah, dengan begini kita telah dapat menemukan jangkauan tersebut, di mana jangkauan dari data di atas itu adalah 74 dikurangkan dengan 45, di mana itu sama dengan 29. Nah, maka kita telah temukan jangkauan. Langkah kedua adalah kita perlu menemukan jumlah atau banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dinotasikan dengan huruf K kecil, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambahkan dengan 3,3 logaritma N, di mana N merupakan jumlah data. Nah, maka mari kita tuliskan, di mana ini adalah sama dengan 1 ditambahkan dengan 3,3 logaritma N, di mana itu adalah 48. Nah, maka mari kita kalkulasikan dengan kalkulator, di mana itu adalah 1 ditambahkan dengan 3,3 dikalikan dengan logaritma 48, di mana itu sama dengan 6,54, di mana mari kita bulatkan ke atas menjadi 7. Maka banyaknya kelas interval itu adalah 7. Ini adalah langkah kedua. Lalu langkah ketiga itu adalah sebagai berikut, di mana kita perlu mencari panjang kelas. Ini merupakan langkah ketiga. Panjang kelas dinotasikan dengan huruf C kecil, di mana rumusnya adalah panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagikan dengan banyaknya jumlah kelas. Di mana ini sama dengan, kita ketahui bahwa jangkauan adalah 29 dibagikan dengan banyaknya kelas interval itu adalah 7. Maka ini sama dengan 4, sesuatu ya, karena 7 dikali 4 itu adalah 28. Maka ini adalah 4 1/7 ya, kita bisa tuliskan menjadi 4 1/7, di mana mari kita bulatkan ke atas menjadi 5 agar semua data dapat dimasukkan ke dalam interval tersebut. Nah, maka ini merupakan langkah-langkah untuk menggambarkan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, maka mari kita gambarkan tabel tersebut, di mana tabel tersebut memiliki 4 kolom, yaitu 1, 2,
3, 4. Di mana kolom pertama itu merupakan hasil pengukuran. Dalam sentimeter. Untuk kolom kedua, itu adalah titik tengah dari kelas interval tersebut, atau SI. Untuk kolom ketiga itu adalah torus yang akan membantu kita menghitung frekuensinya. Untuk kolom keempat itu adalah frekuensi. Dimana untuk hasil pengukuran kita perlu menuliskan interval. Jadi dari bilangan apa sampai dengan bilangan apa. Nah, ini yang disebut dengan data berkelompok. Karena kita akan kelompokkan data-data berikut ke dalam satu kelas. Dimana di sini dikatakan bahwa kita memerlukan 7 kelas. Maka kita akan memiliki 7 kelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelum kita gambarkan tabel diagram, tabel distribusi frekuensi, saya akan kenakan beberapa istilah. Yang pertama yaitu, yang perlu kalian ketahui adalah istilah batas kelas. Batas kelas merupakan nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas interval. Di mana di sini kita akan tuliskan batas kelas. Ya, maka ini merupakan batas kelas, di mana batas kelas terdapat dua jenis, yaitu batas atas dengan batas bawah. Lalu istilah lainnya yang perlu kita ketahui adalah tepi kelas. Nah, apakah tepi kelas tersebut? Tepi kelas terdapat dua, yaitu tepi atas dengan tepi bawah. Di mana tepi atas itu sama dengan batas atas ditambahkan dengan setengah. Di mana tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangkan dengan setengah. Lalu panjang kelas, rumusnya itu sama dengan tepi atas dikurangkan dengan tepi bawah. Nah, maka jika kita substitusikan tepi atas dengan tepi bawah menjadi batas atas ditambah setengah dengan batas bawah dikurangkan setengah, maka ini akan menjadi tepi atas itu adalah batas atas ditambahkan dengan setengah. Lalu kita kurangkan dengan tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangkan dengan setengah. Dimana ini akan sama dengan batas atas dikurangkan dengan batas bawah. Lalu kita tambahkan dengan 1. Nah, maka saya bisa tuliskan bahwa batas atas dikurangkan dengan batas bawah itu sama dengan panjang kelas dikurangkan dengan 1. Nah, maka untuk menuliskan batas atas dengan batas bawah ini, maka itu adalah batas atas dikurangkan dengan batas bawah itu sama dengan 4. Ya, karena itu merupakan C dikurangkan dengan 1. Jadi jika batas panjang kelasnya adalah 5, maka interval dari suatu kelas itu adalah 4. Nah, semoga kalian tidak bingung. Nah, maka mari kita kerjakan tabel berikut, di mana hasil pengukuran untuk batas atau untuk kelas interval yang pertama, data yang paling rendah harus dimasukkan ke dalam kelas pertama. Nah, maka agar dapat data ini dapat masuk ke dalam kelas ini, maka batas bawahnya haruslah lebih rendah dari 45. Di mana batas atasnya tidak boleh lebih besar dari 45, agar nilai 45 dapat dimasukkan ke dalam kelas pertama. Nah, maka ini adalah misalkan adalah 43 sampai dengan 47. Ya, dimana tadi setelah saya katakan bahwa batas atas dikurangkan dengan batas bawah itu sama dengan 5 dikurangkan dengan 1, dimana itu adalah 4. Maka 47 dikurangkan dengan 3 itu adalah 4. Ya, maka untuk kelas pertama adalah 43 sampai dengan 47.
Tentu saja kalian bisa memulainya dari 42 sampai dengan 46, di mana nilai minimum tersebut juga akan masuk ke dalam kelas pertama. Nah, setelah ini, maka titik tengahnya itu adalah 47 ditambahkan dengan 43 dibagikan dengan 2, di mana itu adalah 45. Lalu untuk kelas interval kedua adalah 47 ditambahkan dengan 1, yaitu 48. Sampai dengan 48 ditambahkan dengan 4, yaitu 53, ya. Bukan 52 ditambahkan dengan 4. Di mana di sini adalah 53 sampai dengan 57. Lalu untuk kelas interval selanjutnya adalah 58 sampai dengan 62. Lalu kelas selanjutnya adalah 63 sampai dengan 67. Kelas selanjutnya adalah 73 sampai dengan 77. Di mana titik tengahnya adalah 52 ditambahkan dengan 48 dibagikan dengan 2, di mana itu adalah 50. Nah, cara cepatnya adalah titik tengah dari kelas interval sebelumnya kita tambahkan dengan panjang kelas, yaitu 5. Maka di sini akan menjadi 55, 60, 65, dan 70. Ya, dimana di sini kita perlu 7 kelas, maka kita masih kurang 1 kelas. Ya, kelas ke-7 itu adalah dari 78 sampai dengan di sini kita kurang 1 ya. Ya. Kita kurang dengan ini. Yaitu ini adalah 68 sampai dengan 72. Dimana untuk titik tengah yang kelas terakhir itu adalah 75. Nah, dengan begini kita telah melengkapkan tabel distribusi data kelompok tersebut. Dimana jika kalian perhatikan, kita memiliki 7 kelas seperti rumus ini, ya, banyaknya kelas interval. Kita dapat hitung dengan rumus ini. Dimana panjang kelasnya adalah 5, yaitu tepi atas dari kelas pertama misalkan dikurangkan dengan tepi bawah dari kelas tersebut, dimana itu sama dengan 5. Ya, nah maka mari kita lengkapkan tabel berikut, dimana untuk nilai diantara tepi bawah dari kelas pertama yaitu 42,5 sampai dengan X sampai dengan 47,5, yaitu tepi atas dari kelas ini akan dimasukkan ke dalam kelas pertama. Untuk kelas kedua adalah dari nilai 47,5 sampai dengan S sampai dengan 52,5, yaitu tepi atas dari kelas interval kedua, itu akan dimasukkan ke dalam data kelompok kedua. Nah, maka mari kita kelompokkan data-data tersebut ke dalam data kelas interval berikut. Nah, di mana untuk kelas interval pertama yaitu 47,5 sampai dengan 42,5 itu adalah berapa? 8. Nah, maka mari kita cari. Untuk kolom pertama tidak ada, kolom ketiga kita memiliki satu data. Di mana ini adalah data yang satu-satunya ya, di mana hanya memiliki satu data. Untuk kelas interval kedua yaitu dari 52,5 sampai dengan 47,5. Mari kita hitung ada berapa banyakkah data yang termasuk dalam kelas interval kedua. Di mana itu adalah untuk kolom pertama tidak ada, kolom kedua kita memiliki 1, 2. Maka kita bisa tuliskan ini, kita tuliskan 2. Lalu untuk kolom ketiga kita memiliki satu data. Kolom keempat tidak memiliki data. Kolom kelima kita memiliki satu data yaitu 52. Kolom ke selanjutnya itu adalah tidak memiliki. Kolom selanjutnya adalah 52 yaitu 5. Kolom selanjutnya ya di sini ya. Jadi kita memiliki 6 data. Maka ini adalah frekuensinya 6. Nah, dengan cara yang sama kita akan lengkapkan semua tabel tersebut. Di mana di sini saya telah memiliki jawabannya.
yaitu untuk kelas interval ketiga kita memiliki 13 data. Untuk kelas interval keempat kita memiliki 16 data. Untuk kelas interval kelima kita memiliki 6 data. Untuk kelas interval selanjutnya kita memiliki 4 data. Untuk kelas interval terakhir kita memiliki 2 data. Lalu setelah ini kita akan simpulkan jumlah kelas tersebut atau jumlah frekuensi tersebut, di mana itu adalah sigma I sama dengan 1, yaitu kelas pertama, kelas interval pertama sampai dengan banyaknya kelas itu adalah 7 dikalikan dengan Fi, di mana itu sama dengan penjumlahan frekuensi ini, yaitu 48 data yang telah dituliskan di dalam soal tersebut. Nah, maka ini adalah cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, disebut sebagai data berkelompok karena kita akan kelompokkan data-data ke dalam suatu kelas interval, di mana contohnya adalah kelas interval kedua, yaitu 48 sampai dengan 52 kita memiliki 6 data, di mana data-data tersebut memiliki nilai yang berbeda, yaitu 50, 49, 48, dan seterusnya. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, mari kita gambarkan atau kita sajikan data tersebut ke dalam histogram. Nah, mari kita pindahkan tabel ini ke bawah dahulu agar memudahkan kita untuk menggambarkannya. Di mana ini akan sama dengan langkah pertama adalah kita akan gambarkan sumbu X dengan sumbu Y, di mana sumbu Y ini akan merepresentasikan frekuensi. Untuk sumbu X akan merepresentasikan hasil pengukuran. Dalam sentimeter. Nah, setelah itu untuk sumbu X kita akan tuliskan batas bawah dengan batas atas dari kelas interval tersebut, di mana ini adalah dimulai dari batas bawah dari kelas interval pertama dikurangkan dengan setengah, yaitu 42,5. Lalu batas atasnya kita tambahkan dengan setengah, yaitu 47,5. Lalu batas atas ini ditambahkan dengan setengah, yaitu 52,5. Lalu 57,5. Lalu 62,5. Lalu 67,5, lalu 72,5, yang terakhir adalah 77,5. Lalu untuk sumbu Y-nya kita akan tuliskan frekuensinya, di mana itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, setelah ini mari kita gambarkan diagram tersebut, di mana untuk nilai titik tengah 45 kita memiliki 1. Jadi di sini 45 kita memiliki 1 frekuensi, di mana untuk 50 kita memiliki 6 frekuensi, di mana untuk 55 merupakan 13 data. Lalu untuk 60 kita memiliki 16 data. Lalu 65 adalah 6 data. Lalu selanjutnya adalah 70 adalah 4 data. Lalu selanjutnya adalah 75, yaitu 2 data. Nah, setelah ini kita akan gambarkan bentuk kubus atau balok atau batangan. Nah, bukan seperti ini ya, dimana itu akan berbentuk seperti berikut.
yaitu dari batas bawah sampai dengan batas atas. Nah, bentuknya akan seperti berikut. Dimana bedanya dengan diagram batang, ini adalah untuk sumbu S-nya. Untuk diagram batang itu merupakan hanya satu titik, dimana untuk histogram itu adalah batas bawah dengan batas atas. Lalu batangannya itu akan saling menyambung. Perbedaannya hanya berada di sana. Nah, ini merupakan histogram. Jadi histogram itu adalah diagram untuk data berkelompok, di mana diagram batang adalah untuk data tunggal. Ya, untuk distribusi data tunggal, di mana ini adalah untuk distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ini yang disebut dengan diagram histogram. Nah, semoga kalian mengerti, dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.